Ya, bulan ini kita mau terus belajar mengenai umat kesayangannya Tuhan ya. Bukan umat kesayangannya siapapun, tapi kita adalah umat kesayangannya Tuhan ya. Kita buka dalam Keluaran 19 ayat yang ketiga ya. Nah, ketika itu hal ini dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian ya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi ini yang harus diomongkan Musa ya. Lanjutnya ayat keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah Tuhan Allah yang empunya seluruh bumi. Yang terakhir 6, dikatakan bahwa kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam ya. Jadi kita ini bangsa Israel itu ketika itu akan menjadi bagi Tuhan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan ketika itu bisa ditutup Pak. Dan ketika itu bangsa Israel sedang berbondong-bondong maju ke tanah perjanjian. Dan dikatakan di situ di dalam perjanjian lama dikatakan itu dengan konteks yaitu perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah janji. Enggak hanya janji, tapi Tuhan memberikan sesuatu identitas, sesuatu status bagi sebuah bangsa, yaitu bangsa yang kudus. Engkau akan menjadi imam. Maka dikatakan, maka ketika itu akhirnya apa? Ditunjuklah kakaknya Musa, Harun, sebagai imam besar yang mengepalai dari suku Lewi untuk dikhususkan Tuhan sebagai imamat. Ya. Itu perjalanan bangsa Israel ketika itu bersama-sama keluar dari tanah perbudakan. Setelah kelahiran Yesus, hal ini dicatat ulang. Hal ini dinyatakan kembali oleh pewahyuan Roh Kudus melalui Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Di dalam perjanjian baru dikatakan diilhamkan oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Rasul Petrus menuliskan kembali dengan ilham Roh Kudus, tentu dengan sebuah dorongan, sebuah pewahyuan untuk ketika itu bangsa Israel. Kenapa? Karena kondisinya kurang lebih sama. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Ya. Yang apa? Tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini sekarang merupakan wilayah di Turki. Dan kita lompat ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kondisi saat itu, ketika itu Rasul Petrus menuliskan surat Petrus kepada bangsa Israel yang terjadi saat itu adalah diaspora, penyebaran. Israel sampai ke utara, bangsa itu diaspora ke bagian yang tadi dikatakan di Pontus, Galatia, Kapadokia yang sekarang ini wilayah di Turki. Bangsa Israel ini terjadi diaspora ketika itu. Bangsa Israel ini sebagai pendatang. Bangsa ini menjadi orang asing di negeri yang lain. Di wilayah bukan tanah airnya sendiri. Maka Rasul Petrus ingin memberikan sebuah statement. Hei, walaupun engkau menjadi orang asing, engkau adalah pendatang, engkau perantau, ingat statusmu, ingat identitas dirimu, ingat identitas jati dirimu yang Tuhan sudah berikan jauh sebelumnya yang ada. Yaitu dikatakan oleh Petrus apa? Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 4 identitas inilah yang harus diketahui sebagai, hai engkau bangsa Israel, engkau bangsa pendatang, engkau bangsa perantau, ya. 4 hal ini harus engkau camkan. Sehingga apa? Ketika engkau menjadi pendatang, engkau sebagai seorang perantau, bangsa perantau, janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sana. Ketahui bahwa engkau adalah bangsa yang dipilih, engkau bangsa pilihan Tuhan. Engkau sebagai bangsa yang imamat, engkau kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Biarlah 4 hal ini, nah itu adalah perjalanan bagaimana Rasul Petrus dengan ilham Roh Kudus menuliskan di 1 Petrus 2:9 tadi itu, ya. Itu karena apa? Karena
Bangsa Israel ketika itu adalah sebagai sebangsa, sebangsa perantau ke utara Israel. Yaitu yang ada di wilayah tadi di Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia. Itu sekarang ini adalah wilayah-wilayah yang ada di Turki. Terjadinya diaspora. Ya. Dan sebagai pendatang, Rasul Petrus itu ingin menasihatkan kepada mereka, orang-orang percaya. Ini surat untuk kepada orang percaya, ya, yang tersebar ke utara Israel. Supaya apa? Mereka sebagai pendatang, mereka harus mencamkan status identitas diri bangsanya itu. Dan apa? Sebagai orang percaya, engkau jangan menjadi, nanti kalau dibaca di Petrus itu, di atas-atasnya itu tentang batu penjuru memang, yang perikop di 1 Petrus 2 yang kita baca mengenai engkau adalah bangsa yang terpilih, umat rajani, itu berbicara mengenai batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebagai bangsa yang memiliki identitas yang berharga di mata Tuhan, engkau jangan sampai menjadi batu sandungan. Engkau jangan sampai menjadi bangsa yang dapat tercemar, bangsa yang dapat dibujuk, istilahnya dirayu untuk mengikuti cara hidup daripada di mana engkau berada saat itu, di dalam perantauanmu, di dalam engkau sebagai bangsa pendatang. Rasul Petrus ingin menasihatkan seperti itu. Dan biarlah siang ini kita mau belajar 4 status ini, 4 identitas ini yang juga melekat dalam orang percaya, yaitu kepada kita orang percaya. Biarlah 4 identitas ini juga ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik engkau maupun sebagai seorang aslikah, engkau sebagai seorang pendatangkah, tetapi kita di sini saat ini adalah orang-orang percaya. Entah mungkin ada yang dari Sulawesi merantau ke Surabaya, ya, atau yang dari Papua, Irian, merantau ke Surabaya, atau sebaliknya dari Surabaya merantau ke negeri seberang. Ya. Ini adalah sebagai perantau-perantau ini yang pendatang-pendatang. Jangan sampai kita terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada di kota atau wilayah yang kita tempati atau datangi. Tetapi biarlah kebenaran Kristus, kebenaran Tuhanlah yang akan kita mau terus bawa. Karena kebenaran itu selalu akan benar dimanapun tempatnya berada. Ya. Baik itu di ujung bumi pun tetap yang namanya kebenaran itu tetap akan berlaku. Gak mungkin beda. Kebenaran itu pasti sama nilainya dimanapun kita berada. 4 identitas ini, yang pertama yaitu sebagai bangsa yang terpilih. Kita adalah umat yang terpilih. Ya. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Bukan manusia, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi apa? Tuhanlah, akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Yesus Kristus, diberikannya kepadamu. Amin.
bukan kita yang memilih dia. Kalau kita yang memilih dia, itu di dalam masa perjalanan kehidupan pemilihan kita akan menagih sesuatu. Oh, kayak mana? Aku sudah milih kamu loh. Maka coblosan aja, sudah milih njaluk di upahnya gitu. Tapi Tuhan punya skenario yang lain. Hei, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tetapi akulah Tuhan Allah yang memilih kamu sebagai umat yang kupilih. Jadi sebenarnya kita nggak punya hak lagi untuk minta sesuatu. Tapi puji Tuhan di ayat yang tadi terakhir dikatakan, mintalah dalam namaku, aku akan memberikannya. Padahal sebagai seorang yang dipilih itu nggak punya hak apa-apa loh. Tapi Tuhan memberikan sebuah hak yang berlebih-lebihan. Gak kurang-kurangnya sebetulnya Tuhan itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Inilah betapa saking berharganya kita. Itu betapa kita itu precious di mata Tuhan. Kita itu makanya kita ada biji mata Tuhan dikatakan. Gak ada yang bisa memegang biji mata kita kan? Gak ada bisa yang dapat untuk merusak biji matanya. Karena biji mata ini semuanya dilindungi. Mau ada yang mencolok mata, refleksnya pasti fut. Nah, gak mungkin mau dicolok matanya mau dikekno ngene. Ya kan? Gak mungkin. Pasti refleks. Fut. Nah, ono nyamuk loh. Nah, ya kan. Nyamuk aja nggak mau. Oh, ya. Satu bagian mata yang nggak pernah dicium nyamuk ya mata ya. Ono ya. Ya, jadi kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang terlebih memilih kita. Betapa kita ini berharga di hadapannya. Ya. Yang kedua, kita adalah sebagai imamat rajani. Males ah. Aku kan bukan keturunan Lewi. Gak ada yang tahu, ya. Karena sudah diaspora, sudah menyebar. Ya, tapi kan gak kelihatan posturnya. Ya pasti gak kelihatan ya. Gak ada suku-suku Lewinya, gak ada. Tapi Tuhan mau tunjuk apa? Engkau adalah imamat yang rajani bagi setiap semua orang percaya. Engkau adalah imamat rajani. Imamat berbicara mengenai sebuah pelayanan, yaitu keimaman. Ya. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, keimaman itu adalah seseorang ya atau sebuah bangsa, sebuah suku yang ditugaskan, yang dipercayakan, yang dikhususkan Tuhan untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tidak sembarangan orang, tidak sembarangan suku. Maka Tuhan mengizinkan, Tuhan memerintahkan, Tuhan mengkhususkan ya, pasukan khususnya Tuhan, yaitu dari suku Lewi, untuk yang boleh dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan, yang boleh mempersembahkan korban-korban bagi Tuhan. Hanya dari suku Lewi yang dikhususkan bagi Tuhan. Ketika perjanjian lama ada. Dan ketika perjanjian baru, Tuhan memberikan hal yang khusus bagi setiap orang percaya. Tuhan mau lebih spesifik. Jadi bagi engkau, bagi kita orang percaya, kita dapat masuk, kita dapat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang percaya yang tidak dapat masuk, atau tidak mau masuk, yang tidak mau mempersembahkan korban, apakah itu menjadi orang percaya?
Sangatlah ironis. Identitas yang kedua Tuhan mau berikan yaitu imamat yang rajani kepada kita, orang percaya. Tetapi kita saat ini, kita tidak mau, kita ogah, kita enggan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk untuk menikmati perkenanan Tuhan. Kita masuk mempersembahkan korban. Males Tuhan kalau yang berkorban itu. Sakitnya, kalau namanya korban itu enggak enak. Sesak, bukan sesek, ya, tapi sesak. Korban perasaan, korban waktu, korban banyak yang dikorban, korban tenaga, korban porsi makan, korban porsi belanja shopping, korban apapun dikorbankan, itu korban. Mau nggak mau kita berkorban, suka nggak suka, kalau itu memang perintah atasan kita, ya dikorbankan. Gak bisa. Karena semuanya, ketika semua di dunia ini semuanya sementara. Korban yang kita berikan semuanya ini adalah korban sementara semuanya. Tuhan itu cuma mau menguji. Tuhan ngetes. Kayak Abraham dites. Kamu mau memberikan gak sesuatu yang sementara anakmu, Ishak? Untuk kau korbankan bagiku. Tetapi ketika Abraham menyikapi, meresponi, aku mau berkorban apapun kepadamu Tuhan. Ini milikmu, engkau yang berhak memberi, engkau yang berhak mengambil. Aku akan memberikannya. Asal yang memang itu yang Tuhan minta. Dan ketika Abraham taat, setia, mau melakukan, memberikan korban anaknya yang tunggal, Tuhan gantikan korban itu. Dan ketika itu ada hewan, ada korban yang diganti untuk menggantikan Ishak anaknya. Pasti ada pengganti, karena Tuhan tidak berhutang. Anggaplah Ishak sudah dikorbankan itu, sudah diikat, sudah siap itu, sudah siap saji. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati, manusia melihat kelakuan. Ya, jangan ngomong manusia harus lihat hati. Gak mungkin saya melihat hatimu. Gak bisa aku lihat hati kan, Bapak Ibu Saudara, gak bisa. Tuhanlah yang melihat hati kita. Manusia melihat perbuatannya. Ya, jadi mau gak mau orang percaya adalah sebagai seorang imam. Gak usah mulu-mulu bagi keluarga, imam bagi dirimu sendiri. Imam bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah melatih diri untuk kita menjadi imam bagi diri sendiri, membawa diri kita untuk boleh taat dalam doa, boleh taat dalam pembacaan firman, boleh taat dalam peribadatan, boleh taat dalam persekutuan dengan orang percaya. Kita sudah mematikan daging kita. Kita sudah memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai kita menjadi imam bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah bertanggung jawab atas diri kita, barulah kita boleh untuk menjadi imam bagi orang lain. Orang lain itu siapa? Siapapun, pasangan, anak, keluarga, teman, musuh. Ya. Dan dikatakan di situ, kita orang percaya bukan imam yang ecek-ecek. Dikatakan imam yang rajani. Imam yang rajani, kita menjadi pemimpin dalam diri kita sebagai seorang raja. Bukan raja yang sembrono, bukan raja yang diktator, bukan raja yang
keras, tetapi raja yang seperti Kristus, raja kita. Yaitu raja yang penuh kasih, raja yang berbelas kasih, raja yang penuh dengan kemurahan, raja penuh dengan perhatian. Nggak hanya bicara rohani Tuhan inginkan bagi orang percaya, yaitu sebagai imam, tetapi imam yang rajani. Bukan berarti kita sok-sokan menjadi rohaniawan, tetapi kita mau untuk menjadi rohaniawan yang rajani. Yang ketiga, kita menjadi bangsa yang kudus. Orang percaya menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Umat yang dikhususkan bagi Tuhan. Walaupun ketika itu bangsa Israel mengalami diaspora, tetapi Tuhan Allah mengkhususkan bangsanya sebagai bangsa yang kudus. Makanya Tuhan mengingatkan kembali, hei, engkau adalah bangsa yang kudus loh ya. Engkau umat yang kudus loh ya. Engkau sudah kupisahkan dengan dunia ini loh. Jadi jangan lagi engkau serupa dengan dunia ini. Engkau adalah bangsa yang kudus, bangsa yang sudah kukhususkan. Jadi jangan engkau serupa dengan ketika engkau datang ke wilayah itu tadi. Engkau sebagai pendatang, engkau jangan menjadi contoh yang jelek. Tetap kerjakan hal yang baik. Nanti bisa dibaca ya di rumah ya. 1 Petrus 1 ayat pasal 1 dan 2 itu sampai ya itu pasal Petrus pokoknya dibaca semua. Karena ketika saya persiapkan ini 1 Petrus semua tak baca. Ya biar tahu ini kenapa. Petrus ini kenapa? Petrus ini. Ya. Jadi ketika itu Tuhan mengingatkan kepada bangsa yang diaspora ini sebagai bangsa pendatang, engkau jangan mempengaruhi atau terpengaruhi dengan kondisi di wilayah itu. Tetapi jadilah engkau bangsa yang sudah kupilih, imamat yang rajani, engkau jadilah bangsa yang kudus. Bangsa yang terus berbuat baik, berbuat yang benar. Yang bukan menjadi sebuah bangsa yang menjadi batu sandungan. Karena engkau telah dibangun di atas dasar batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh, batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Kita pun saat ini adalah umat yang dikuduskan Tuhan melalui darah anaknya yang tunggal, darah anaknya yang kudus, darah anaknya yang mulia, yaitu darah Tuhan Yesus. Di Ibrani dikatakan bahwa itu adalah korban sekali yang akan menyucikan, menguduskan umatnya. Yang tidak seperti sama dengan bangsa Israel ketika itu mempersembahkan korban yang berulang-ulang. Bertahun-tahun dia korbankan untuk penebusan dosa. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan mau menghendaki bahwa korban Yesus Kristus itu adalah korban sekali dan untuk sampai selama-lamanya. Korban darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Tidak ada lagi korban yang dapat menyamakan, yang menyetarakan dengan korban darah Yesus. Karena dengan darah Yesus, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita itu sudah dihapuskan. Tidak ada lagi yang dapat, karena sudah dibayar lunas. Tuhan membayarnya dengan lunas. Kalau kita saat ini membayar dengan incrit-incrit, BII, bayar incrit-incrit, ya. Tapi Tuhan bayarnya lunas, BLT, ya. Bayar lunas tunai, bukan bantuan langsung tunai, tapi Tuhan Yesus sudah BLT, bayar lunas tunai, cash keras dengan darah Yesus.
Inilah mengapa kita dikatakan bahwa umat yang kudus, karena kita sudah dipisahkan dengan dunia ini. Dan yang terakhir, kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan punyanya tetangga, kita bukan punyanya siapapun, tapi kita ini kepunyaannya Tuhan sendiri. Karena pada akhirnya kita akan berpulang kepada yang punya. Kalau kita pulang kemana? Pulangnya yang punya, bukan ke tetangga. Kalau yang punya tetangga, hati-hati itu nagih. Tapi kita pulang kepada yang punya. Kita pulang kepada yang pencipta kita. Maka dikatakan kalau manusia meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Kalau hewan mati, ya. Tapi lah manusia meninggal dunia, kita kembali kepada yang punya. Karena kita umat percaya adalah kepunyaan Allah sendiri. Kita di sini cuma numpang sementara, tapi kebablas enak. Kalau sudah numpang ini kebablas enak, ya enak kabeh. Kena jalan-jalan mall enak, kena iku enak, kena manganan iki enak. Akhirnya betah toh, betah. Siapa sih nggak betah? Ya, ketahui bahwa kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Jadi selama kita masih menumpang di dunia ini, apa yang harus kita lakukan kalau kita sadar kalau kita kepunyaan Allah, akan kembali kepada Allah sendiri. 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kepunyaan Allah loh ditulis itu. Dan Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Di mana yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, ya, dikuduskannya bagi dirinya bagi suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang apa? Yang rajin berbuat baik. Jadi umat kepunyaan Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti harus berbuat baik. Karena apa? Ketika kita menyandang 4 identitas ini tadi, dikatakan tadi apa? Di situ ketika itu engkau adalah seorang bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dengan demikian, ketika kita sadar 4 identitas kita ini, kita akan melakukan sebuah hal, perbuatan yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Sadarkah kita betapa kita berharga di mata Tuhan saat ini? Kita ini melebihi dari apapun dan siapapun. Sadarkah Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya dengan kesadaran saja ketika kita mau menjawab bahwa apa itu, tetapi kita mau melakukan sesuatu hal di sisa usia kehidupan kita. Karena kita adalah menghidupi hari-hari sisa untuk kepada hari-hari yang tenanan. Ini ketika kita di sini ini hari-hari sisa.
sisa serasa kontrak sudah mau habis. Ya. Tapi kita nggak tahu waktu kontrakan ini, kita nggak tahan tangan. Ya, jadi kita nggak tahu waktu kontraknya ini habisnya kapan. Karena ini waktu sisa. Biarlah di waktu sisa ini kita mau untuk terus melakukan pemberitaan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui cara hidup kita. Dan biarlah hidup kita ini bukanlah menjadi hidup yang sebagai hidup batu sandungan, tetapi sebagai hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita sadar kita betapa berharga di mata Tuhan di hadapannya, masihkah kita mau hidup di luar kasih karunia-Nya? Ya. Masihkah kita ini hidup dalam kubangan kegelapan? Bukankah tadi kita dikatakan bahwa engkau sudah diambilnya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sudah dipindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi apa? Jangan seperti kayak binatang yang sudah diambil dari sini ke sini, pengennya ke sini lagi. Muter ayo Tuhan ini kerjaannya. Loh, nggak mari-mari. Tapi biarlah ketika kita diambil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita mau terus berkarya di dalam terangnya yang ajaib ini loh. Jadi apakah kita masih mau terus hidup dalam kesombongan, iri hati, amarah, benci, dengki, kesombongan, ya, iri hati, diulang-ulang, dan lain sebagainya. Itu dicatat ada. Kalau lupa sesuatu dan lain sebagainya. Itu ada kata-kata itu di Alkitab ya. Dan lain sebagainya. Karena masih banyak lagi hal-hal yang lain. Ya. Biarlah 4 identitas ini mau tinggal dalam kehidupan kita dan menyatakan kita berharga di hadapan Tuhan. Amin.